Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tes Marhan 2022 adalah film aksi drama yang diperankan oleh Adi Saikumar sebagai Tes Marhan alias Marhan, Payal Rajput sebagai Anaga, Purna sebagai Vasuda, dan Sirkan Ligar sebagai Rajan. Sebelum lanjut, baiknya kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama Mimi nih. Ada Kak Rahmatudin dari Kudus, Rian dari Kaobula, Ferry Papua, Ilham Demak, Riko Padang Sarai, Ratna Siti dari Garut, dan Big Mouse dari Sabah. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Marhan, anak dari seorang pelacur. Setiap hari pria-pria membayar ibunya untuk kepuasan seksual mereka. Marhan dianggap beban oleh ibunya sendiri. Di sisi lain, Vasuda baru saja kehilangan ayahnya. Namun ibunya sudah menikah lagi dengan seorang pria yang terus melecehkan Vasuda. Marhan diusir ibunya karena dianggap menyusahkan. Sedangkan Vasuda yang sudah tak tahan dengan ayah tirinya juga kabur di malam yang sama. Mereka berdua bertemu dan memutuskan untuk menjadi keluarga. Di perjalanan, Marhan lapar. Vasuda pun pergi ke tempat makan untuk meminta makanan. Namun dia harus mencuci piring dulu, baru setelah itu dia bisa memberi Marhan makanan. Karena Marhan tidak pernah diberi makan oleh ibunya sendiri, dia tersentuh dan mulai memanggil Vasuda ibu. Saat mau pergi, pemilik tempat makan itu menawarkan Vasuda untuk menetap di sana. Tapi sebenarnya dia hanya mau melecehkan Vasuda. Sadar akan hal itu, Marhan menyiram mukanya dan mereka berdua pun kabur. Marhan tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Vasuda. Setelah itu, Vasuda mulai bekerja di lokasi pembangunan. Marhan memberikan yang dia sebut ibunya itu segelas air. Dia melihat beberapa lelaki yang melirik Vasuda dan berpikiran cabul. Dia pun mengamuk dan menghajar mereka semua. Alhasil mereka semua termasuk Marhan berakhir di kantor polisi. Marhan menjelaskan alasan dia memukuli mereka karena mengincar Vasuda. Saat ditanya namanya, Marhan balik bertanya berapa jumlah orang yang dia pukuli. Inspektur bilang ada 30. Marhan hanya mau Vasuda dirawat dengan baik dan diperlakukan sama seperti dia memperlakukannya. Dia ingin ada keluarga yang mengadopsi mereka. Setelah itu mereka hendak dilepaskan, tapi sebelum pergi, Marhan dan Vasuda diminta untuk tanda tangan. Vijay, polisi yang meladeni mereka, bertanya apakah mereka punya keluarga. Marhan tak menjawab. Vijay bilang kalau dia baru kehilangan keluarganya di kecelakaan. Dia tak punya siapa-siapa untuk berbagi hidup. Vijay bersedia berbagi kesedihan dan mendukung mereka. Marhan dan Vasuda percaya kepadanya dan setuju. Vijay pun membawa mereka berdua ke rumahnya dan mulai hidup bersama dengan mereka sebagai keluarga. Dia merawat Marhan dan Vasuda seperti anaknya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu. Marhan dan Vasuda sudah besar. Mereka merayakan pemujaan Dewa Ganesha. Beredar di berita bahwa banyak orang yang hilang secara misterius. Menteri Dalam Negeri Rajan bertanya kepada polisi, mengapa pelakunya belum bisa dihentikan? Polisi bilang penjahat itu lebih kuat dari kepolisian. Dia adalah monster berwujud manusia bernama Kija. Segala hal ilegal dia lakukan untuk uang, perdagangan wanita, sampai klub judi. Jika ada yang mencoba menghentikannya, pejabat sekalipun akan dia hilangkan. Tidak ada yang berani melaporkan Gija, jadi sulit ditangkap. Rajan mau Gija ditangkap dengan konspirasi, sekalian dengan semua anak buahnya. Rajan langsung mendapat telepon dari Gija. Katanya setengah dari orang di pertemuan itu adalah anak buahnya. Jadi sia-sia pertemuan itu diadakan. Rajan menantangnya untuk tidak bersembunyi. Rajan meminta mobilnya dikonvoi karena tahu bahwa dia akan menjadi incaran. Polisi mulai menangkap anak buah Gija. Namun Rajan malah sengaja dicelakakan. Untungnya Rajan belum mati. Lalu Kija menelponnya, dia mengancam akan benar-benar membunuhnya. Rajan jadi takut dan menyuruh polisi untuk melepaskan semua anak buah Kija. Dia pun pingsan. Marhan dan kawan-kawan yang mabuk menemukannya dan lalu membawa Rajan ke rumah sakit. Marhan dan kawan-kawan tak tahu yang mereka bawa itu adalah menteri. Saat Rajan sudah sadar, dia meminta Marhan untuk menemuinya. Dalam keadaan mabuk, Marhan menemui Rajan. Rajan berterima kasih kepadanya. Tapi Marhan malah tidur di sebelahnya dan meminta dibangunkan jam 9 pagi. Paginya Marhan bangun jam 9 lewat.
Dia protes kepada Rajan. Sebelum pergi, Rajan memperkenalkan dirinya. Jika Markan butuh sesuatu, Rajan akan bersedia membantunya. Markan akan mengingat itu. Lanjut cerita, Fasuda sudah menikah dengan pria bernama Chakri, sedangkan Markan memiliki bisnis gym dengan namanya sendiri. Namun kata Heman, temannya, bisnis Markan berjalan dengan buruk. Tidak ada yang membayar karena semua orang mengenal Markan. Lalu Mahen datang, dia meminta Markan menghajar orang di kampus TKR. Saat mau ke TKR, perjalanan mereka terhenti karena ada prosesi pernikahan. Markan terpesona melihat salah satu penari di jalan itu, namanya Anaga. Dia sampai mengikuti Anaga ke rumahnya. Anaga menyuruhnya pergi karena dia sudah punya pacar. Tapi Markan tak percaya, dia mau Anaga jatuh cinta dengannya. Anaga pun menjadi ilfil. Di sisi lain, Rajan sudah keluar dari rumah sakit. Banyak wartawan yang mengelilingnya. Dia membuka pusat layanan kesehatan gratis bagi warga. Ada banyak cabang diagnostiknya di berbagai daerah. Orang-orang berasumsi kalau dalang dari kecelakaan itu adalah Kija. Namun soal itu Rajan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki. Dia hanya menyampaikan terima kasihnya kepada Markan di depan media. Kija melihat berita itu, ternyata Kasim adalah anak buahnya. Kija bertanya, siapa itu Markan? Kata Kasim, dia hanya anak kecil pengelola gym di daerahnya yang takut kepadanya. Di sisi lain, saat Markan ke kampus TKR untuk menagih hutang pada mahasiswa yang Mahen maksud. Markan tak sengaja melihat Anaga. Ternyata dia kuliah di sana juga. Dia pun langsung mengikutinya. Markan menyuruh teman-temannya mencari informasi tentang Anaga. Setelah Markan mengetahui nama, informasi keluarga, dan pendidikan Anaga, Markan spontan mendaftar di kampus yang sama. Semua persyaratan sudah dipenuhi dan dia mulai kuliah. Markan ke perpustakaan kampus untuk menemui Anaga. Semua mahasiswa melihatnya dan ketakutan karena kejadian kemarin saat menagih hutang. Markan bilang jangan takut kepadanya, dia hanya di sana untuk mencintai Anaga. Anaga membawanya keluar, dia sangat kesal dengan Markan yang terus memaksa untuk bersamanya padahal dia sudah punya pacar. Markan bersedia berkelahi dengan pacarnya itu untuk mendapatkan hatinya. Marhan memberitahu kepada Fasuda dan Chakri kalau dia mulai kuliah karena jatuh cinta dengan Anaga. Mereka berdua mendukungnya, bahkan Fasuda sampai datang ke kampus untuk berbicara kepada Anaga secara pribadi. Fasuda tidak bicara yang macam-macam, dia hanya menjelaskan hubungannya dengan Markan kepada Anaga dan masa lalu mereka. Fasuda memberitahu Anaga kebaikan Markan pada dirinya, dia melihat ibu di setiap wanita. Fasuda meminta Anaga memberi kesempatan pada Marhan. Setelah pembicaraan itu, Anaga menjadi tertarik dengan Markan, dia mau pulang bersamanya. Anaga dan Markan pun saling mengenal lebih jauh dan mulai berpacaran. Lanjut cerita, seorang gadis kecil menjadi sorotan wartawan karena menolak untuk pulang sebelum ayahnya hidup kembali. Wartawan menuntut pemerintah untuk menangani Kija yang terus menimbulkan korban. Mendengar hal itu, Rajan juga frustasi karena belum bisa menghentikan Kija. Katanya harus ada seorang yang menjegalnya. Sedangkan Kija bertemu dengan orang-orang yang butuh bantuannya untuk suatu proyek yang masalah tanahnya harus diurus. Biaya proyeknya sebesar 30 miliar, sedangkan biaya penanganannya 100 juta. Kija menolak permintaan itu karena harganya tak sesuai dengan yang dia mau. Oleh karena itu mereka akan meminta bantuan Menteri Dalam Negeri dan pemerintah saja. Alhasil mereka berdua dibunuh karena menyebut nama Menteri Dalam Negeri. Di sisi lain, Fasuda ternyata mengandung. Chakri membawanya ke pusat diagnostik terdekat yang dibangun oleh Rajan. Semuanya senang mendengar kabar kehamilannya. Namun tak lama Marhan mendapat telepon dari Mahen kalau mereka habis digebuki. Marhan meminta Chakri dan Anaga menemani Fasuda pulang, lalu segera bergegas ke gym. Mahen bilang ada beberapa pria yang tiba-tiba datang menggebuki mereka dan menghancurkan gymnya. Pemimpin mereka adalah Rehan, yang waktu itu dari kampus. Mahen menduga mereka sekarang akan ke rumah Markan. Markan langsung bergegas pulang, namun dia sudah terlambat. Preman-preman itu sudah datang duluan. Rehan kesal dengan Marhan yang waktu itu sok jagoan di kampus. Jika Marhan macam-macam, Rehan akan melecehkan Fasuda. Marhan mendapat telepon kalau Rehan dan kawan-kawan pergi ke Kasim. Tak lama anak buah Kasim datang menjemput Marhan.
Lalu Rehan dan kawannya pun menghina Fasuda. Merasa menjadi ketua geng, Kasim menyuruh Markan mengabaikan cuitan mereka. Namun Markan tak bisa terima jika ada yang menghina Fasuda. Bahkan dia tak takut pada Kasim. Tanpa ampun, Markan menggebuki mereka semua seorang diri. Kasim merasa dipermalukan, sedangkan Fasuda marah kepada Markan karena mengkhawatirkannya. Markan bilang dengan emosi, ini adalah caranya menunjukkan cintanya kepada Fasuda. Dia tak akan membiarkan siapapun berpikiran kotor kepadanya. Dia akan melindungi Fasuda, bahkan sampai setelah dia mati. Lanjut cerita. Kasim mengeluh pada Kija karena telah dipermalukan Markan. Dia meminta Kija melakukan sesuatu. Kija tertawa, padahal sebelumnya Kasim bilang Markan takut dengannya. Sedangkan Anaga menegur Markan yang berbicara keras dengan Fasuda. Tapi Anaga malah mendapat tamparan. Markan merasa tidak ada yang mengerti cintanya. Dia menyuruh Anaga pergi saja. Untung Anaga sadar, dia mengerti perasaan Markan dan tak akan pernah meninggalkan kekasihnya. Tiba-tiba polisi datang menyerang Markan, lalu membawanya ke kantor. Di sisi lain, Gija tertawa puas. Dia dalang dibalik ditangkapnya Markan. Di kantor polisi, Markan dipukuli, walaupun tak salah apa-apa. Anaga protes kepada polisi itu, tapi dia malah hampir dilecehkan. Tapi Markan menegurnya sampai berhenti. Lalu Gija datang dan mengintimidasi Markan. Walaupun begitu, Markan tak takut sama sekali. Dia bahkan menantang Gija dan meremehkan peringatannya. Setelah itu Markan pun dilepaskan dan pulang. Di depan rumahnya banyak warga yang berkumpul. Betapa terkejutnya Markan saat melihat Fasuda tergeletak tak bernyawa. Dia tak bisa bicara. Yang disebut ibunya itu meninggal dunia. Chakri bilang pelakunya adalah anak buah Gija. Mereka menahan Chakri dan memukul kepala Fasuda dengan tongkat bisbol hingga meninggal. Markan murka, dia menerobos masuk ke halaman rumah Gija lalu menghabisi semua anak buahnya. Namun dia kalah bertarung dengan Gija dan akhirnya pingsan. Karena Markan tak kunjung datang, terpaksa upacara kematian Fasuda dilaksanakan. Saat Markan sudah sadar dan pulang, tubuh Fasuda sudah dikremasi. Dia sangat sedih karena tidak bisa melihat ibunya itu untuk terakhir kalinya, dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Fasuda. Lalu Markan teringat akan Rajan yang pernah menawarinya bantuan. Dia pergi ke kantornya dan memberitahu Rajan kalau ibunya terbunuh oleh Gija. Dia berjanji kepada ibunya akan membunuh bajingan itu. Alhasil, Markan dijadikan inspektur polisi dadakan bersama dengan Hemat sebagai partnernya. Langkah pertama Markan adalah membuat kasus terhadap Gija. Dia mulai memeriksa berkas kasus-kasus orang yang menjalankan bisnis untuknya atau yang mendukungnya. Tentunya Mahen dan kawan-kawan termasuk. Markan membawa pasukan polisi untuk menangkap mereka berempat. Markan lanjut menangkap anak buah Gija di segala daerah. Dia menahan dan memukuli mereka semua. Lalu dia hanya meminta tanda tangan mereka, lalu melepaskan mereka. Sedangkan Mahen dan kawan-kawan masih ditahan. Mereka memohon kepada Markan untuk diberikan kesempatan lagi. Namun Markan memberi syarat, mereka harus membunuh Kasim. Karena tak punya pilihan, Kasim pun ditembak mati. Lalu Mahen disuruh ngaku kalau dia membunuh Kasim atas perintah Gija. Sekarang Markan sudah mempunyai 40 kasus terhadap Gija, itu sudah cukup untuk menangkapnya. Sedangkan nasib Mahen dan kawan-kawan tak membaik, justru mereka terjebak Markan yang akan menyiksa mereka di penjara. Markan mendatangi rumah Gija. Tapi Gija bilang lewat telepon kalau dia bukan orang jahat yang berada di satu tempat sepanjang waktu.
Sekarang Marhan kesulitan mencari Gija, dia tak bisa menemukannya. Rajan bilang, sekarang Gija fokus balas dendam dengannya. Oleh karena itu Marhan harus menjebak untuk menangkapnya. Marhan terus merenung, bahkan saat Anaga ada bersamanya. Itu membuat Anaga kesal. Dia mau Marhan mengesampingkan pikirannya saat mereka berdua sedang bersama. Saat Marhan mengantar Anaga pulang, tak lama Anaga diculik oleh anak buah Gija. Dia dibawa ke markas Gija. Ternyata anak buahnya sudah mengikuti mereka dari pagi hingga sore, namun Marhan juga mengikuti mereka ke markas. Marhan pun datang dan tanpa basa-basi menyikat semua anak buah Gija. Gija hanya melihatnya dengan santai sambil minum. Baru setelah semua anak buahnya tumbang, Gija maju. Awalnya mereka sama kuat. Namun akhirnya Marhan mematahkan tulang-tulang Gija dan menembaknya dengan pistol. Gija bilang bahwa bukan dirinya yang membunuh ibunya. Marhan tak mendapat penjelasan lebih lanjut karena Gija sudah terlanjur mati. Marhan harus berpikir lagi, kalau bukan Gija yang membunuh ibunya, lalu siapa lagi? Marhan mabuk sampai tertidur di atas jeepnya. Chakri melihatnya dan membawanya ke tempat tidur. Marhan bermimpi waktu itu. Dia ditawarkan untuk memasang CCTV di rumahnya karena semua tetangganya sudah pasang. Tapi Marhan bilang dirinya sendiri adalah CCTV rumah dan menolaknya. Marhan pun menyelidiki lebih lanjut CCTV yang menyorot area rumahnya. Ternyata tidak ada yang datang ke rumah mereka. Yang ada hanya Chakri yang keluar untuk mengambil tas dari sebuah mobil lalu masuk lagi. Marhan hanya duduk di lantai. Chakri datang dan menyuruhnya menerima kenyataan kalau Vasuda sudah tidak ada. Marhan langsung menuduh Chakri lah yang membunuh Vasuda. Chakri menyangkal itu. Mereka berdebat lalu berkelahi. Pada akhirnya Chakri mengaku kalau dia yang membunuhnya. Chakri sudah tak tahan dengan Vasuda yang hanya membicarakan dan memperdulikan Marhan saja, tapi tak pernah peduli dengan masalahnya. Chakri curiga kalau hubungan mereka lebih dari ibu dan anak saat di kamar. Chakri ditawari uang 10 juta rupiah untuk membunuh istrinya. Dia menjelaskan bagaimana dia membunuh Vasuda seperti psikopat, tanpa rasa menyesal sama sekali. Marhan sudah tak bisa menahan amarahnya lagi, lalu membunuhnya. Sayangnya Marhan jadi tak tahu siapa yang menyuruh Chakri membunuh ibunya. Rajan bilang, karena Gija terbunuh maka masalah mereka sudah selesai. Namun ada masalah baru, kakak Gija, Kalwar, datang dan menargetkan sistem. Dan sistem itu sendiri adalah Marhan. Hemat menyuruhnya pergi keluar kota agar aman, namun Marhan malah mau bertemu dengan Talwar dan dia tidak mau lari. Marhan langsung diserang dan diikat. Dia terus dipukuli. Talwar lalu menerima uang dari Nasar, pekerja dari pemerintah yang ternyata mereka bekerja sama. Pria itu panik karena Marhan masih hidup dan melihatnya. Dia tidak mau Marhan lolos hidup-hidup. Permintaan terakhir Marhan sebelum dibunuh adalah waktu 10 menit untuk mengingat kenangannya selama hidup. Kalwar pun pergi. Setelah 10 menit, semua menyebut Marhan, tapi Marhan melepaskan dirinya dan menghajar mereka semua. Adegan satu lawan banyak pun terjadi. 10 menit tadi dia pakai untuk memulihkan tubuhnya dari pukulan-pukulan. Nasar menerima telepon dari istrinya. Katanya dia tiba-tiba menerima 10 juta rupiah. Marhan menjelaskan, dia memberi uang itu atas dasar kemanusiaan karena dia akan membunuh Nasar. Nasar memohon untuk diampuni. Dia bilang tidak tahu apa-apa. Marhan menembak kakinya dan terus mendesaknya sampai Nasar mau memberitahu kebenarannya. Katanya Rajan lah yang bertanggung jawab atas semua ini untuk mendapatkan berlian peringatan, yaitu berlian yang bisa ditemukan setelah mengkremasi orang. Berlian itu hanya bisa dibuat dari orang yang memiliki golongan darah yang langka.
Selama ini pusat diagnostik yang dia gratiskan tujuannya untuk menemukan Goldar langka itu. Rajan sudah membunuh 40 orang sampai sekarang. Fasuda memiliki Goldar langka, jadi dia dibunuh. Berlian itu berharga 10 kali lipat dari berlian biasa. Karena dipercaya banyak orang, berlian itu bisa melindungi pemakainya dari bahaya. Sebenarnya Gija dan Rajan bekerja sama, namun karena ada masalah keuangan di antara mereka, Gija jadi mengincar Rajan. Rajan membunuh Fasuda dan menyalahkan Gija agar Markan membunuhnya. Kalwar pun juga sengaja Rajan panggil untuk membunuh Markan. Nasar bilang hari ini adalah hari ulang tahun Rajan. Dia merayakannya di istana. Markan berterima kasih atas informasi yang dia dapat, lalu menembak Nasar. Nasar sempat menelpon Rajan untuk memberitahu kalau Markan sudah tahu semuanya. Pesta ulang tahun Rajan berlangsung dengan megah dan meriah. Ada banyak penari-penari seksi. Kalwar juga ada di sana. Sedangkan Markan sedang di perjalanan. Rajan menyuruh anak buahnya untuk mengirim semua tamu pulang dan orang-orang untuk bersembunyi. Dia diperintahkan kalau Markan datang langsung tembak. Begitu Markan sampai, dia langsung ditembak berkali-kali. Lalu Markan dibawa ke ruangan Rajan. Rajan memeriksanya dan Markan sudah tak bergerak. Lalu dia membanggakan semua perbuatan biadabnya dengan semangat. Apa yang dikatakan Nasar semuanya benar. Selama ini Markan hanya dimanfaatkan untuk rencana korup Rajan. Rajan berpikir kalau uang melindunginya dari segala kejahatan yang dia lakukan, sehingga dia bisa terus melakukan kejahatan untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi. Di sisi lain, dari semua anak buah Rajan, ternyata tidak ada yang menembak Markan. Setelah Markan membunuh Nasar, dia memasang alat tipuan. Lalu dia memencet tombol dan membuat dirinya seolah tertembak, padahal itu hanya tipuan semata. Markan belum mati, dia bangkit dan menyerang Rajan. Markan sempat bertarung dengan Kalwar. Dia menyaut Rajan dengan besi sabuknya. Dia juga mencekik Kalwar dengan sabuknya sampai mereka mati. Setelah itu Markan membuat anak buah Rajan membuat kesaksian palsu kepada media. Gija dibunuh oleh Rajan, lalu Kalwar datang untuk membunuh Rajan sehingga mereka saling menikam. Sekarang masalah sudah terselesaikan, tidak akan ada orang yang hilang lagi. Markan pura-pura bersimpati atas kematian Rajan di depan media. Akhirnya Markan memasukkan gadis kecil yang ayahnya tiba-tiba menghilang waktu itu ke panti asuhan. Dia yang akan membiayainya dan menjadi walinya. Lalu Anaga bertanya apa rencana Markan selanjutnya. Markan berencana untuk menikah dengan Anaga dan mempunyai anak perempuan. Katanya dia ingin menikah di ulang tahun anak perempuan pertamanya. Karena dia ingin Fasuda terlahir kembali dan menyaksikan kebahagiaan mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.